Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islah Maya Nisa dari kelas HKIA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang epistemologi Barat. Yang pertama adalah pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani epiteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Evaluatif berarti bersifat menilai. Ia menilai apakah suatu keyakinan, sikap, pernyataan pendapat, teori pengetahuan dapat dibenarkan, dijamin kebenarannya, atau memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. Normatif berarti menentukan norma bagi kebenaran pengetahuan. Epistemologi sebagai cabang ilmu filsafat tidak cukup hanya memberi deskripsi atau paparan tentang bagaimana proses manusia mengetahui bagaimana itu terjadi, tetapi perlu membuat penentuan mana yang betul dan mana yang keliru berdasarkan norma epistemik. Nah, yang selanjutnya adalah corak epistemologi Barat. Secara garis besar, aliran epistemologi Barat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu rasionalisme, empirisisme, dan intuisionisme. Menurut Louis O. Katzoff, beliau mengklasifikasikannya menjadi 6, yakni empirisisme, rasionalisme, fenomenologisme, intuisionisme, metode ilmiah, dan hipotesis. Sedangkan Pradana Boy ZTF mengklasifikasikan menjadi 3, yaitu empirisisme, rasionalisme, dan kritisisme. Rasionalisme adalah pendekatan filosofis yang menekankan pada akal budi atau rasionalnya sebagai sumber utama pengetahuan. Nah, ini merupakan sumbangan akal terhadap pengetahuan yang ditanggap oleh indera dan diperjelas oleh akal. Menurut aliran rasionalisme, pengetahuan manusia dibangun dan diturunkan dari ide yang sudah jelas, tegas, pasti dalam pikiran manusia. Empirisisme berasal dari kata Yunani yaitu empiria atau empirios yang berarti pengalaman. Sehingga empirisisme adalah doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman atau pengalaman indrawi yang merupakan satu-satunya sumber pengetahuan dan bukannya akal atau rasio. Dan dengan demikian, penganut aliran empirisisme mengembalikan pengetahuan dengan semua bentuknya kepada pengalaman indrawi. Sedangkan kritisisme yaitu antara rasionalisme dan empirisisme terdapat pertentangan yang sangat jelas, yaitu antara rasio dan juga pengalaman sebagai sumber kebenaran pengetahuan. Nah, lantas, manakah yang sebenarnya sebagai sumber pengetahuan itu? Nah, dikarenakan kedua aliran tersebut saling mempertahankan pendapatnya masing-masing, maka untuk mendamaikan pertentangan antara kedua aliran tersebut, itu tampillah Immanuel Kant sebagai seorang filsuf Jerman. Beliau menggabungkan antara aliran rasionalisme dan empirisisme sehingga terbentuk aliran yang terkenal dengan kritisisme. Nah, kritisisme adalah filsafat yang diintrodusir oleh Immanuel Kant dengan memulai perjalanannya menyelidiki batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia. Nah, selanjutnya untuk kelemahan dan dampak negatif epistemologi filsafat Barat. Yang pertama ada kepercayaan mutlak pada akal atau rasional sebagai panduan dalam kehidupan. Dalam hal ini, kita kenal dengan rational skins. Rational skins adalah kebenaran yang bersumber kepada rasio atau akal. Benar tidaknya sesuatu diukur oleh signifikasi hubungan antara sebab dan akibat. Apabila terjadi hubungan sebab dan akibat yang jelas, maka itu dikatakan logis, rasional, dan dianggap benar. Akan tetapi, jika hubungan antara sebab dan akibat itu tidak nampak jelas, maka dinilai tidak rasional
dan salah. Nah, kemudian yang kedua adalah pandangan dualistik terhadap realitas dan kebenaran. Dualisme berlaku apabila dua perkara dilihat bertentangan, terpisah, dan tidak dapat disatukan secara harmoni. Dualisme epistemologi barat modern berangkat dari praduga atau prasangka serta dilatar belakangi oleh usaha-usaha skeptis tanpa didasarkan oleh wahyu. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan aspek kekinian sehingga memunculkan worldview yang sekuler. Nah, menurut epistemologi sekuler, sains dan agama tidak dapat dikonfrontasi karena keduanya berbeda daerahnya. Sains dan agama memiliki otonomi sendiri-sendiri, sehingga tidak dibenarkan seorang ilmuwan mengintervensi teritori agama, dan begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian yang keempat adalah penerimaan doktrin humanisme. Humanisme dan eksistensialisme sebagai nilai tertinggi. Filsafat ini menolak semua kepercayaan dalam semua bentuk yang bercirikan adikodrati dan menganggap kebaikan yang lebih besar dari seluruh manusia di bumi sebagai tujuan etis tertinggi. Filsafat ini mendasarkan pada akal, ilmu, dan demokrasi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi manusia. Dan kemudian yang kelima, menjadikan drama dan tragedi sebagai kenyataan yang sangat berpengaruh kepada hakikat dan eksistensi manusia. Asas dan dasar epistemologi ini menggiring pemikiran barat kepada konsep tragedi. Tragedi menjadi ciri peradaban barat yang merupakan realitas yang mesti diterima. Manusia dianggap makhluk yang malang karena harus menanggung dosa warisan, dan harus bergantung dengan upaya sendiri dan akal rasional untuk mencapai kebenaran. Nah, kemudian pengaruh epistemologi barat yaitu sekularisasi dan liberalisasi teologi para teolog Kristen terkemuka abad ke-20 dengan cara mereka memodifikasi teologi Kristen supaya sesuai dengan peradaban barat modern yang sekuler. Kemudian ada meluasnya ateisme di berbagai disiplin keilmuan, seperti dalam teologi, filsafat, sains, sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, dan lain-lain. Itu semua tidak terlepas dari paham ateisme. Kemudian lahirnya paradigma-paradigma pemikiran yang saling bertentangan akibat lain dari epistemologi barat modern, yaitu munculnya paradigma pemikiran yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kesimpulannya, epistemologi barat modern memiliki beberapa karakteristik yang tidak seimbang dalam segala hal. Karakter epistemologi seperti itu menimbulkan beberapa kelemahan dan menimbulkan dampak yang cukup serius dengan munculnya sekularisasi, liberalisasi, dan berkembangnya disiplin-disiplin keilmuan yang menolak akan adanya wujud Tuhan sebagai pencipta. Melihat kenyataan yang demikian, maka umat Islam haruslah pandai-pandai dalam memilah dan memilih bagian mana saja dari epistemologi barat modern tersebut yang bisa diadopsi dan mana saja yang harus dijauhi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.